Shalom saudara-saudara, selamat pagi dimanapun saudara berada. Kita percaya ketika kita mendekat pada Tuhan, maka kasih-Nya akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka mari kita datang ke hadirat-Nya pada pagi hari ini. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesusku, hanya pujian bagi-Mu, hanya kemuliaan hanya bagi-Mu.
segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu, oh Yesusku. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau anugerah-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Bahkan anugerah-Mu sungguh mempesona dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu sebagai hamba yang menurut segala perintah-Mu Tuhan. Bimbing kami supaya jalan kami tetap lurus, tidak ke kanan atau ke kiri Tuhan, supaya kami selalu berhasil dan beruntung. Ya Tuhan, berkati pada pagi hari ini firman-Mu, sehingga dapat menuntun kami di jalan-Mu senantiasa. Berkati yang menyampaikannya, Kau urapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Tetap dalam tema hati hamba. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, kalau kita rindu memiliki hati seorang hamba, yaitu kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin menjadi tuan, hendaklah dia menjadi seorang hamba. Barang siapa merendahkan dirinya, maka dia akan ditinggikan. Ya, anak manusia Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Inilah hati seorang hamba, punya kerendahan hati, mau merendahkan diri, belajar untuk melayani orang lain. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang angkuh, yang congkak, yang sombong, tetapi Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati adalah seorang hamba Tuhan yang sejati, yang memiliki hati hamba. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seringkali terjadi bahwa orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang berani minta maaf ketika dia berbuat salah. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui ketika dia berbuat salah. Orang sombong tidak akan pernah berani mengakui kesalahannya. Orang sombong tidak akan pernah mau minta maaf. Bahkan seringkali Tuhan memerintahkan seseorang untuk minta maaf sekalipun orang itu tidak salah. Inilah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang semua orang berkata, buat apa aku minta maaf? Toh bukan aku yang salah, dia yang salah. Tetapi ketika seseorang memiliki kerendahan hati, ya, Tuhan minta untuk kita minta maaf kepada orang lain, padahal bukan kita yang salah. Saya percaya orang ini pasti berani melakukannya sebab dia punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati memiliki hati hamba. Poin kedua yang bisa kita pelajari selain kerendahan hati, orang yang memiliki hati hamba adalah orang-orang yang setia. Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Matius pasal 25 ayat yang ke-21 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, ya, orang yang memiliki hati hamba adalah seorang yang setia. Ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki hati hamba adalah orang-orang yang setia. Dan yang namanya kesetiaan itu perlu sebuah pengujian, ya. Yang namanya kesetiaan tidak bisa diuji dalam waktu 1-2 minggu. Yang namanya kesetiaan tidak bisa diuji dalam waktu 1-2 bulan. Yang namanya kesetiaan diuji dalam hitungan tahun. Waktulah yang akan menentukan, waktulah yang akan membuktikan bahwa kita adalah orang yang setia atau kita bukan orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan hidup, setia dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam kita, setia di dalam pelayanan kita, setia dalam jabatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerjakan itu dengan penuh ketekunan, kita mengerjakan penuh tanggung jawab, maka kita akan disebut orang-orang yang setia. Mari kita buka ayat berikutnya. Dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kitab Amsal ini ditulis ribuan tahun yang lalu, ya. Bahkan Salomo berkata melalui kitab Amsal, ya, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Apa arti ayat ini? Ayat ini berarti bahwa begitu sulitnya mencari orang setia. Kalau cari orang baik itu masih banyak ditemukan orang baik di dunia ini. Tetapi orang yang setia, bahkan dalam zamannya Salomo hidup, ya, orang yang setia ini sulit untuk ditemukan. Apalagi hari-hari ini, ya, orang yang setia ini sangat sulit ditemukan. Tetapi kalau saudara memiliki hati hamba, maka saudara termasuk orang yang setia, ya. Terus dalam kesetiaanmu, maka hati hamba akan tetap ada dalam hidup kita. 2 poin ini bisa kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Kalau kita rindu memiliki hati hamba, yang pertama kita belajar memiliki kerendahan hati, ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani minta maaf, ya. Orang yang rendah hati adalah memiliki hati hamba. Yang kedua, seorang hati hamba adalah orang-orang yang setia. Sekalipun hari-hari ini begitu sulit ditemukan orang-orang yang setia, tetapi ketika kita punya kesetiaan, maka kita pasti punya hati seorang hamba. Saya kira percaya berkat firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan saya percaya ketika kita membuka fajar dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan masuk dalam hadirat-Nya, maka sepanjang hari ini kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.